Shalom Kak Cia. Shalom Kak Doli. Shalom Kak Vita. Shalom Kak Doli. Shalom Kak Novi. Kita sapa adik-adik di rumah yuk. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Senang sekali hari ini kembali kita bersama-sama beribadah di ibadah Sekolah Minggu Online Revival. Adik-adik, Kak Doli dan kakak-kakak sekolah minggu di sini senang sekali bertemu kembali dengan kalian. It's good to see you here with me. Kita angkat pujian ini bersama-sama yuk. Kak Doli undang semuanya untuk bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita mau nyatakan. See you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi ya, kita mau naikkan pujian ini dengan sukacita. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with us, Mada. Adik-adik, ini salah satu adik sekolah minggu, anak sekolah minggu di GKIN Revival. Kita mau berdoa buka ya, yuk kita doa dulu. Ya, Mada sudah bisa duduk dengan tenang, kita mau berdoa ya. Ayo. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita, dan kami juga boleh belajar kebenaran firman-Mu dan mengerti firman-Mu dengan benar. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita masih dalam keadaan berdiri ya. Kita akan menaikkan satu pujian lagi, hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja
saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Hanya satu jalan. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Baik adik-adik, silakan duduk kembali. Mari adik-adik bersikap doa dan kita akan menaikkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengumpulkan kami boleh beribadah bersama, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua, agar boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik Tuhan. Kami juga ingin menaikkan segala doa-doa kami kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan. Engkau memberkati masa depan mereka Tuhan. Engkau memberkati juga kedua orang tua mereka Tuhan, dalam mendidik mereka, biarlah orang tua mereka boleh mendidik mereka dengan baik Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang ada. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, agar apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka Tuhan, Engkau jawab seturut waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau kiranya memberkati bangsa dan negara ini dengan para pemimpin-pemimpin Tuhan. Engkau memberkati, biarlah mereka diberikan kebijaksanaan Tuhan, berikan hikmat agar boleh memerintah dan menjaga Indonesia dengan baik Tuhan. Dengan segala jabatan yang diberikan Tuhan, mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami juga akan merayakan hari Paskah. Tuhan Engkau memberkati kami agar kami boleh benar-benar mengucap syukur akan pengorbanan Tuhan di kayu salib bagi kita umat Kristen Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan jawab seturut waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Hanya ini doa dan harapan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, mari adik-adik siapkan Alkitab adik-adik. Kita akan segera mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi kita nyanyikan satu pujian, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Yesus, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Yesus, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman-Mu.
Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, Anak Tuhan yang sejati. anak Tuhan sejati. Salam adik, apa kabar hari ini? Kakak Lin senang sekali karena bisa berjumpa kembali dengan adik-adik melalui cerita firman Tuhan hari ini. Kakak Lin berharap adik-adik semua juga dengan penuh sukacita mau mendengar cerita firman Tuhan hari ini ya. Kakak Lin berharap bahwa semua kita hari ini mendapat berkat melalui cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini tema kita dalam cerita firman Tuhan adalah saling menopang, atau dengan kata lain saling membantu atau saling menolong. Nah, dengan demikian berarti semua adik-adik di rumah pasti pahamkan apa artinya saling menopang. Dan kalian percaya bahwa masing-masing di rumah biasanya ayah dan ibu memberi perintah atau meminta bantuan kepada adik-adik supaya menolong atau membantu saudara yang lagi membutuhkan pertolongan. Dan Kakak Lin juga yakin bahwa semua adik-adik bisa dan biasa melakukan itu dengan baik. Nah, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan orang lain. Dia dapat melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Tidak bisa. Mengapa? Karena kalau dia hanya hidup sendiri, ketika dia mengalami sesuatu yang sulit atau ketika dia membutuhkan pertolongan orang lain, tidak ada yang bisa menolong dirinya. Maka semua kita yang ada di dalam dunia, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, kita saling membantu antara satu dengan yang lain, kita saling menopang antara satu dengan yang lain. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya adik-adik, kita harusnya saling menopang, saling membantu, saling menolong antara satu dengan yang lain. Baik itu di dalam rumah kita masing-masing maupun di mana saja kita berada. Nah adik-adik sekalian, ternyata cerita firman Tuhan kita tentang tema saling menopang ini sudah diajarkan oleh Alkitab kita atau firman Tuhan kita jauh sebelum itu di dalam perjanjian lama. Mari kita sama-sama membuka Alkitab dan membaca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah adik-adik, di sini firman Tuhan mengajarkan atau mengatakan bahwa berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Mengapa berdua atau dua orang itu lebih baik daripada seorang diri? Karena ketika yang satu membutuhkan pertolongan, ketika yang satu sakit, ketika yang satu membutuhkan sesuatu dari orang lain, maka temannya bisa memberi pertolongan. Tapi sebaliknya adik-adik, betapa menyedihkannya atau betapa menyakitkan jika kita hanya hidup sendiri. Ketika kita membutuhkan pertolongan, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sendiri, maka siapa yang dapat menolong kita? Dan ini sesuatu yang menyakitkan, ini sesuatu yang menyedihkan,
yang Alkitab ceritakan. Maka kita belajar dari cerita firman Tuhan hari ini di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan 10 bahwa betapa pentingnya kita harus memiliki orang-orang baik di sekitar kita supaya kita bisa saling membantu, kita bisa saling menopang, kita bisa saling mendukung antara satu dengan yang lain. Tapi adik-adik harus ingat bahwa tidak semua orang itu mau membantu, mau menolong atau menopang orang lain itu dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Mengapa adik-adik? Karena ada orang yang mau menolong orang lain itu karena terpaksa dia melakukannya. Atau ada orang lain yang mau membantu sesamanya supaya dipuji atau mau mencari nama dari orang lain. Atau bisa juga seseorang melakukan atau membantu orang lain supaya dia mendapat keuntungan secara pribadi. Atau bisa juga seseorang membantu, menolong, menopang orang lain hanya karena dia mau membalas budi, dia mau berterima kasih kepada orang itu. Dan masih banyak alasan lain mengapa seseorang itu seringkali tidak tulus, tidak ikhlas di dalam memberi pertolongan, di dalam menopang antara sesamanya. Nah, kalau demikian adik-adik, maka pertanyaan bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang bisa menopang, bisa membantu, bisa menolong sesama kita dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih, dengan cuma-cuma kita lakukan. Ada beberapa alasan yang Kakak Lin mau ceritakan kepada adik-adik. Yang pertama adalah kalau kita menolong, kalau kita membantu, kalau kita menopang orang lain, kita harus ingat bahwa kita sebenarnya bukan menolong orang itu, tapi kita sebenarnya melakukan itu untuk Tuhan sendiri. Dan ini yang diajarkan oleh Alkitab di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 bilang begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita mau melakukan itu dengan tulus, kita harus ingat bahwa sebenarnya kita tidak melakukan untuk orang itu. Atau bukan karena kita baik, tapi karena kita mau melakukan itu untuk Tuhan sendiri dan bukan untuk manusia. Maka kita bisa melakukan itu dengan tulus, dengan tanpa pamrih. Kemudian alasan yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang yang suka menopang, menolong, membantu orang lain dengan tulus ikhlas. Maka kita harus menolong itu dengan kesadaran bahwa itu adalah perintah Tuhan bagi kita semua. Entah itu orang tua, orang dewasa maupun anak-anak sekolah minggu. Kita semua mendapat perintah dari Tuhan untuk kita saling menopang, saling mendukung, saling membantu satu dengan yang lain. Sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita memenuhi hukum Kristus, melakukan apa yang menjadi hukum Kristus, yakni bertolong-tolong, membantu, menopang satu dengan yang lain dengan tulus ikhlas. Mengapa? Ini perintah Tuhan bagi kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau melakukan itu dengan tulus dan ikhlas, maka itu dibuktikan dengan cara apa? Sikap kita di dalam menolong adalah kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mencomel, kita tidak mengeluh atas apa yang kita lakukan terhadap orang tersebut. Adik-adik, kalau adik-adik membantu orang, tapi sementara di dalam hati comel, mengeluh, marah, tidak senang, itu berarti kita sementara tidak membantu, kita tidak menopang orang tersebut dengan tulus ikhlas. Tapi kalau kita mau pertolongan kita itu tulus ikhlas, maka kita lakukan itu tanpa kita mengomel, tanpa kita mengeluh antara kita dengan orang yang kita tolong. Firman Tuhan juga mengajarkan demikian kepada kita. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 14 bilang begini.
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, itu firman Tuhan yang ajarkan kepada kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu, bahkan menolong orang sekalipun itu, kita lakukan itu dengan tulus dan tidak dengan mengeluh, mengomel, atau bersungut-sungut. Dan alasan yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi orang atau pribadi yang dapat menopang sesama, membantu sesamanya dengan tulus dan ikhlas, maka dengarkan alasan yang keempat. Jika kita melakukan semua itu dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih, maka ingat bahwa Tuhan sendiri yang akan membalasnya bagi kita. Mungkin apa yang kita lakukan adik-adik kepada seseorang, orang lain tidak melihat. Kita tidak mendapat pujian, orang lain tidak tahu itu. Tapi Tuhan di surga tahu apa yang kita buat kepada orang tersebut. Dan Tuhan akan membalasnya bagi kita. Tuhan Yesus pernah bilang begini di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-42. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang anak kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, dengarkan adik-adik apa yang Tuhan Yesus bilang. Kalau kita hanya memberi seorang anak Tuhan itu air secangkir, air 1 gelas air putih saja, dia tidak kehilangan upah. Tuhan akan memberkati dia. Tuhan pasti tahu itu dan Tuhan akan membalasnya bagi dia. Maka lebih daripada itu, kalau kita menolong orang lain seperti adik-adik di sekolah, ketika melihat teman jatuh, adik-adik mau menolong mengangkat, ketika teman-teman bertengkar berkelahi, adik-adik mau pergi dan memberi perdamaian di antara teman-teman yang bertengkar, ketika adik-adik melihat ada salah satu teman yang tidak punya pena atau pensil dan adik-adik punya 2 atau 3, adik-adik mau membagi, menolong kepada temannya, maka itu semua yang adik-adik lakukan adalah apa yang Tuhan lihat. Dan Tuhan akan membalasnya bagi adik-adik, atau adik-adik tidak akan kehilangan upah karena membantu menopang teman-teman yang lain. Begitu juga di rumah, ketika bapak, mama, ayah, ibu meminta bantuan untuk menolong kakak, menolong adik, melakukan sesuatu, maka lakukanlah itu tanpa bersungut-sungut, tanpa mengomel, tanpa berbantah-bantah. Lakukanlah dengan tulus, maka Tuhan yang melihat itu dan Tuhan pasti membalasnya bagi adik-adik. Nah, itulah cerita firman Tuhan kita hari ini. Saling menopang. Bukan saja apa yang kita dengarkan di sekolah, di mana guru-guru mengajarkan untuk kita saling membantu menopang, ketika kita juga belajar di sekolah minggu, dan hari ini kita mendengar langsung firman Tuhan mengajarkan kepada semua adik-adik supaya harus menjadi pribadi yang mau hidup saling menopang satu dengan yang lain, dengan tulus dan ikhlas, tanpa pamrih kepada sesama. Demikian cerita firman Tuhan. Dan Kakak Lin mau ingatkan adik-adik bahwa ketika kita sudah mendengar cerita ini, maka satu hal yang harus adik-adik ingat di dalam hati dan juga pikiran adalah, kalau kita mau supaya orang lain membantu kita, orang lain menopang kita, orang lain menolong kita dengan tulus ikhlas, maka kita pun harus menolong orang lain, membantu orang lain, menopang orang lain dengan tulus ikhlas. Dan karena itu, yang harus adik-adik lakukan adalah carilah teman-teman yang hatinya tulus. Carilah besti, carilah sahabat yang mau berbagi, yang suka menolong tanpa pamrih, tanpa bersungut-sungut. Supaya ketika adik-adik ada di dalam satu tim, adik-adik bisa
saling menopang, saling mendukung, saling membantu satu dengan yang lain. Maka terakhir ada pertanyaan bagi adik-adik semua. Apakah adik-adik mau buat komitmen hari ini di hadapan Tuhan bahwa adik-adik mau menjadi pribadi yang suka menopang sesama? Kalau adik-adik mau, kalian ajak semua yang mau mengambil komitmen, membuat komitmen hari ini supaya kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan kekuatan supaya Tuhan memberikan kepada kita semua kekuatan sehingga komitmen kita untuk menjadi pribadi yang bisa saling membantu, saling menopang dengan tulus ikhlas itu dapat kita lakukan dengan baik. Entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu di gereja, atau di mana saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami belajar firman Tuhan dan anak-anak sekolah minggu diajarkan supaya mereka menjadi pribadi yang saling menopang, saling membantu, saling mendukung satu dengan yang lain. Tuhan tolong mereka supaya mereka yang sudah buat komitmen untuk menjadi pribadi yang mau menopang sesamanya dengan tulus hati, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan supaya komitmen yang mereka buat di hadapan Tuhan, mereka dapat lakukan itu dalam kehidupan mereka. Semua kami, guru-guru sekolah minggu juga, tolong akan kami supaya kami mengambil komitmen untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang suka menopang antara satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kakak-kakak semua masih semangat? Semangat! Oke, kita naikkan lagu Terima Kasih 1000. Adik-adik dan kakak-kakak semua, sebelum kita berpisah, Konovi ajak adik-adik bangkit berdiri dan kita berdoa bersama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal sampai selesai ibadah kami ya Tuhan. Tuhan berkati adik-adik di rumah dan kami semua, dan biarlah Tuhan membawa kami kembali minggu depan untuk kami berjumpa kembali. Terima kasih banyak ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan.
Tuhan. Shalom.